Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Ida Bagusta Sugeta Putra, NIM H1BN024-133 dari Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan artikel literatur review yang berjudul Etnomedicine Pemanfaatan Tumbuhan Obat untuk Luka pada Suku Dayak Indonesia dan Suku Kurumba India, yang akan diampu oleh Ibu Profesor Insinyur Aluh Nikmatullah MAGR SC PhD. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baik, selanjutnya kita beranjak ke outline, yang dimana berikut adalah alur presentasi yang akan saya sampaikan. Selanjutnya kita beranjak ke latar belakang, yang dimana luka merupakan salah satu masalah kesehatan yang masih sangat sering ditemukan di masyarakat. Apabila proses penyembuhan luka ini terganggu, maka luka dapat berkembang menjadi luka kronis yang jauh lebih sulit ditangani dan sangat menurunkan kualitas hidup penderitanya. Berdasarkan data Riskesdas 2018, prevalensi cedera di Indonesia mencapai 9,2%, dengan jenis cedera yang terbanyak berupa lecet, luka robek, dan luka bakar. Di sisi lain, pengobatan tradisional berbasis tumbuhan masih banyak digunakan oleh masyarakat karena beberapa alasan, itu seperti mudah diperoleh di lingkungan sekitar, lebih ekonomis dibandingkan obat modern, serta pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Yang menjadi dasar keilmuan pengobatan ini adalah kandungan metabolit sekunder dalam tumbuhan obat, seperti adanya flavonoid, tanin, saponin, alkaloid, dan fenolik yang terbukti berpotensi mempercepat proses penyembuhan luka. Selanjutnya, yaitu di mana Indonesia sendiri dikenal sebagai salah satu negara dengan kekayaan biodiversitas dan budaya pengobatan tradisional yang sangat tinggi. Suku Dayak di Kalimantan adalah salah satu komunitas adat yang secara aktif memanfaatkan tumbuhan lokal hutan Kalimantan untuk mengobati berbagai jenis luka, mulai dari luka sayat, luka terbuka, hingga luka bakar. Di belahan dunia lain, yaitu suku Kurumba yang bermukiman di India Selatan juga memiliki praktik serupa, yaitu memanfaatkan tumbuhan hutan sebagai pengobatan tradisional untuk luka dan gangguan kulit. Yang menarik, pada kedua komunitas adat ini, pengetahuan tentang penggunaan obat diwariskan secara turun-temurun, bukan melalui tulisan, tetapi melalui praktik langsung dari generasi ke generasi. Ini menjadikan sangat berharga untuk dikaji dan dilestarikan. Selanjutnya kita beranjak ke tujuan dan metode, yang dimana penelitian ini memiliki 3 tujuan utama, yaitu pertama adalah menelaah pemanfaatan tumbuhan obat untuk luka pada suku Dayak dan suku Kurumba secara mendalam. Yang kedua adalah membandingkan praktik etnomedicine dari kedua komunitas ini, yaitu baik persamaan maupun perbedaannya. Ketiga, yaitu mengidentifikasi tumbuhan obat yang berpotensi menjadi kandidat terapi luka berbasis bahan alam yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Untuk metodenya sendiri, yaitu di mana artikel ini disusun menggunakan narrative review dengan pendekatan sistematis tematik. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan integrasi temuan dari berbagai bidang sekaligus, yaitu etnomedicine, etnobotani, farmakologi, dan fitokimia. Yang dimana pencarian literatur digunakan melalui 3 basis data utama, yang dimana pencarian literatur dilakukan melalui 3 basis data utama, yaitu seperti PubMed, Google Scholar, dan Science Direct. Dengan rentang publikasi yaitu 2016 hingga 2026 dengan kata kunci seperti Ethnomedicine, Medical Plants, Wood Healing, Dayak Tribe, dan Kurumba Tribe. Yang dimana literatur kemudian diseleksi berdasarkan relevansinya terhadap penggunaan tumbuhan obat untuk luka. Baik, selanjutnya kita beranjak ke hasil dan pembahasan. Yang dimana pertama yaitu ada tumbuhan obat suku Dayak Indonesia. Berdasarkan literatur, yaitu di mana suku Dayak memanfaatkan 31 spesies tumbuhan dari 22 famili untuk pengobatan luka. Bagian tumbuhan yang paling dominan yang digunakan adalah daun, dan metode penggunaannya hampir seluruhnya bersifat topikal, yaitu langsung ditempelkan dan dioleskan pada area kulit. Beberapa contoh tumbuhan yang digunakan oleh suku Dayak, yaitu seperti ada Melastoma malabatricum, atau kemunting atau senduduk dalam bahasa Indonesia, yang dimana daunnya itu ditumbuk lalu ditempelkan pada luka. Lalu ada juga aloe vera atau lidah buaya, yang dimana gel daunnya itu langsung dioleskan pada area luka. Lalu ada Chromolaena odronata, yang dimana dalam bahasa Indonesia itu adalah coronae atau kirinyuh, yang dimana daunnya itu ditempelkan langsung. Lalu ada Bryopylium pinnatum, yaitu cocor bebek, yang dimana ditumbuk lalu ditempelkan. Lalu ada Euphorbia tithimalioides,
yaitu daun patah tulang, yang dimana dia juga ditumbuk dan ditempelkan pada area luka. Dan yang terakhir itu ada Tinospora trispia atau brotowali, yaitu satu-satunya tanaman obat yang direbus dan diminum, bukan diaplikasikan secara topikal atau di kulit. Famili yang paling dominan digunakan oleh suku Dayak yaitu Euphorbia dan preparasi yang digunakan masih sangat sederhana yaitu simpia segar, getah, atau perebusan. Sementara itu, kurumba menggunakan 49 spesies dari 31 famili, yaitu lebih banyak dan lebih beragam dibandingkan suku Dayak. Contoh tumbuhan yang digunakan yaitu aloe vera atau lidah buaya, yang dimana dicampur dengan minyak kelapa terlebih dahulu sebelum dioleskan. Ini menunjukkan bahwa tingkat pengolahan yang lebih tinggi dibandingkan dengan suku Dayak. Lalu ada juga Chromolaena odoratum, yaitu krinyuh, yang dimana dibuat dalam bentuk jus atau pasta daun. Lalu ada Melastoma malabatricum, yaitu senduduk, yang dimana menariknya suku kurumba ini menggunakan akarnya, bukan bagian daunnya seperti suku Dayak. Lalu ada Azadirrhita indica, yaitu neem, yang dimana dicampur daun pare lalu dioleskan pada area luka. Lalu ada Cynodon dactylon, atau rumput teki, yaitu dimana seluruh bagian tumbuhan dibuat pasta segar. Lalu ada Tinospora cordifolia, atau brotowali, yang dimana pasta akar diperban pada area luka. Famili dominan yang digunakan oleh suku kurumba adalah Asteraceae, dan tingkat pengolahan jauh lebih kompleks dibandingkan dengan suku Dayak, yaitu mencakup pasta herbal, minyak herbal, bahkan abu tumbuhan. Yang dimana kompleksitas ini tidak terlepas dari pengaruh tradisi Ayurveda yang kuat di India Selatan. Selanjutnya kita beranjak ke perbandingan praktik etnomedicine. Jika kita bandingkan secara langsung melalui tabel ini, terlihat gambaran yang sangat menarik. Yang dimana di sisi kesamaan, keduanya sama-sama memanfaatkan tumbuhan lokal, pengetahuannya diwariskan secara turun-temurun, daun adalah bagian yang paling dominan, dan metode utama yang digunakan adalah topikal. Namun, ada perbedaan yang sangat signifikan, di mana suku kurumba jauh lebih beragam dalam jumlah spesies maupun cara pengolahan. Famili dominan pun berbeda, yaitu di mana Euphorbia untuk suku Dayak dan Asteraceae untuk suku kurumba. Dan yang paling mendasar adalah Dayak menggunakan tradisi lokal murni, sementara kurumba dipengaruhi oleh sistem pengobatan Ayurveda. Yang sangat menarik adalah bahwa terdapat 3 spesies yang digunakan secara bersamaan oleh kedua suku, yaitu ada aloe vera, Melastoma malabatricum, dan Chromolaena odorata, walaupun dengan cara penggunaan yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa konsistensi empiris lintas budaya terhadap efektivitas ketiga tumbuhan tersebut. Selanjutnya, kita beranjak ke slide berikutnya, yaitu di mana persamaan dan perbedaan. Yang dimana slide ini merangkum secara visual persamaan dan perbedaan yang sudah kita bahas sebelumnya. Yang dimana dari sisi persamaan, keduanya sama-sama memanfaatkan tumbuhan lokal, pengetahuannya secara turun-temurun, daun adalah paling banyak digunakan, aplikasinya yang digunakan itu adalah topikal, dan 3 spesies yang sama digunakan secara bersamaan. Dari sisi perbedaan, jumlah spesies berbeda, yaitu 31 pada suku Dayak dan 49 pada suku Kurumba. Jadi mana famili dominan berbeda mencerminkan perbedaan flora lokal di wilayah masing-masing. Dayak mengolah tumbuhan secara sederhana, sementara Kurumba lebih kompleks dengan pasta, minyak, dan abu. Dari sisi pengaruh budaya, Dayak berasal dari tradisi lokal, sedangkan Kurumba dipengaruhi oleh Ayurveda. Selanjutnya, yaitu di mana spesies yang digunakan oleh kedua suku. 3 spesies yang secara konsisten digunakan oleh kedua suku ini perlu mendapatkan perhatian khusus karena memiliki dasar farmakologis yang kuat. Pertama, itu adalah aloe vera atau lidah buaya, yang dimana Dayak langsung mengoleskan daunnya, sedangkan Kurumba mencampurkannya dengan minyak kelapa. Secara ilmiah, aloe vera terbukti memiliki aktivitas antiinflamasi, antibakteri, dan mampu mendorong regenerasi jaringan luka. Lalu selanjutnya adalah Melastoma malabatricum atau kemunting, yang dimana Dayak menggunakan daun yang ditumbuk, sedangkan Kurumba menggunakan pasta dari akar tumbuhan tersebut. Tumbuhan ini sangat kaya tanin yang bersifat astringen, yang dimana artinya adalah dapat mengerutkan jaringan dan menghentikan pendarahan, sekaligus bersifat antimikroba dan mendukung hemostatis. Ketiga yaitu Chromolaena odorata atau kirinyuh,
yang dimana Dayak menempelkan secara langsung sedangkan Kurumba membuat jus atau pasta, yang dimana kandungan flavonoid dan terpenoid yang terkandung dalam krinyus tersebut berperan sebagai antiinflamasi dan penyembuhan luka yang efektif. Fakta bahwa ketiga spesies ini digunakan secara independen oleh kedua komunitas yang berbeda negara dan budaya merupakan bukti empiris yang sangat kuat atas efektivitas farmakologisnya. Dari seluruh kajian yang telah dilakukan, terdapat 5 kesimpulan utama. Yang pertama adalah kedua suku, baik suku Dayak maupun Kurumba, sama-sama mengandalkan tumbuhan lokal yang diwariskan secara turun-temurun sebagai terapi luka utama. Lalu yang kedua, yaitu di mana daun menjadi bagian tumbuhan yang paling banyak digunakan dan metode topikal menjadi cara pengobatan yang paling umum digunakan oleh kedua komunitas ini. Yang ketiga, yaitu dari segi keragaman, suku Kurumba lebih unggul dengan 49 spesies dari 31 family, dibandingkan dengan suku Dayak, yaitu dengan 31 spesies dari 22 family. Keempat, penggunaan 3 spesies yang sama, yaitu aloe vera, Melastoma malabatricum, dan Chromolaena odorata oleh dua komunitas yang berbeda, merupakan bukti empiris yang sangat kuat atas potensi farmakologis ketiga tumbuhan tersebut. Dan yang kelima adalah temuan ini menjadi fondasi yang kuat untuk pengembangan terapi luka berbasis bahan alam yang lebih luas, terjangkau, dan berkelanjutan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga hasil literatur review ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam pelestarian pengetahuan tradisional sekaligus membuka peluang pengetahuan dan pengembangan terapi luka berbasis bahan alam di masa depan. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Baik, terima kasih. Saya tutup dengan selamat pagi.